Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Brother Phil. Kembali kita akan membahas bangkai. Sekali lagi nama saya Kainama, saya biasa dipanggil Kay. Kali ini kita akan mengulas secara logika pernyataan bangkai. Yang mengatakan dalam Alkitab ada nubuatan tentang nabinya, khususnya dalam Injil Yohanes. Dan ayat ini selalu diulang-ulangi sama bangkai, sampai kita yang mendengar jadi hafal. Ayat apakah itu? Berikut ini videonya. Setelah aku tahu the real Jesus, ditutup dengan Jesus menyuruh pengikutnya pelan-pelan sekali. Jesus tertulis dengan jelas menyuruh pengikutnya yang mengikuti dia untuk mengikuti seorang laki-laki yang namanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nama kitabnya Kitab Yohanes. Sekali lagi, nama kitabnya Kitab Yohanes. Dia bilang kebenaran cuma ada di satu orang ini. Setelah aku nanti pergi daripada engkau, kebenaran tidak akan engkau temukan di tempat lain. Hanya di orang ini. Verua ha'emet altit halon hafemenahama etmak Ahmad Muhammadin bikhota hastabiyallah. Ini bukan bahasa Arab, ini bukan bahasa Ibrani, tapi ini bahasa Aramea berdialek Syriak. Kalau orang bohong gampang Bapak, suruh dia ulang lagi, sama atau tidak. Kalau orang bohong biasanya beda, di depan dia ngomong lain, di belakang dia ngomong lain, itu orang bohong. Maka itu kalau ada kita curiga sama orang gampang, suruh dia ulang lagi aja, sama apa enggak. Altit halon khafa menahama. Menahma ini dari kata Menachem. Maka itu dulu ada pemimpin Israel namanya Menachem Begin. Pernah dengar Bapak? Ada Perdana Menteri Israel namanya Menachem Begin. Dari kata Menachem, Menachem. Akan datang setelah aku, kata Jesus. Altit kalon. Kalon itu seperti terdengar dari jauh orang melangkah. Altit kalon. Altit kalon. Apa orang datang? Wah, ada orang datang gitu. Hava menahama, artinya orang yang tutur katanya manis semata-mata, tidak ada dusta pada bibirnya. Al-Amin, menahama, Al-Amin akan datang setelah aku seorang Al-Amin. Etmak Ahmad Muhammadin bikhota hastabiyallah, karena dia datang dari Allah dan dia akan memperbaiki kedudukanmu. Wih, bulu badan berdiri. Saya sudah ribuan kali ceritain tapi selalu pergi. Dan hati saya selalu menangis kalau dengar kata Rasulullah diucapkan oleh seorang nabi yang di sini dibuat jadi Tuhan. Namanya Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach, Isa HaMasih, Jesus Christ. Dia bilang there's only one, hanya ada satu manusia yang di dalamnya ada kebenaran dan kau harus ikut dia. Yohanes pasal 16 ayat 13. Yohanes pasal 16 ayat 13. Ulang lagi supaya orang nanti ada yang catat-catat. Yohanes bukan Yohanes. Ada orang yang namanya Yohanes. Anak kami Anis datang di rumah Tuhan. Dilahirkan dengan nama Yohanes. Amin. Panggil Om Anis. Om Anis sih. Om Anis mau pergi di mana? Dansa dulu, sadar. Kita sudah dengarkan bersama ayat andalan bangkai yang katanya berisi nubuatan tentang nabinya. Menurut dia ayat ini ada dalam Injil Yohanes 16 ayat 13. Faktanya, Injil Yohanes 16 ayat 13 tidak berbunyi demikian, yang benar adalah. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Inilah akibatnya comot-comot ayat. Jika saja bangkai tidak berhenti di situ,
Ayat selanjutnya akan jadi masalah buat bangkai. Mari kita baca ayat 14 dan 15. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya, adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Jika saja bangkai belajar membaca yang komprehensif, tentu dia tidak akan terjebak dalam kesesatan pikir. Mungkin dia pikir, Alkitab turun per ayat, makanya dia suka comot. Tapi, fokus kita kali ini bukan di situ. Kali ini kita akan menanggapi pernyataan bangkai, yang mengatakan, untuk membuktikan orang bohong adalah, dengan cara suruh ulang saja perkataannya. Kita baca Yohanes di pasal yang lain, saya tidak akan sebutkan dulu. Itu ada bahasa yang begini, sampai sekarang saya masih hafal. Kalau orang bohong ya, mungkin saudaraku yang Kristen Katolik bilang, kayak nama bohong, kayak nama nggak tahu. Kalau orang bohong nggak bisa diulang 2 kali, dia pasti beda. Maka itu saya pelan-pelan nih. Ini bahasa asli yang Yesus ngomong, ini bahasa Aramea ya, perhatikan ya. Maaf ya, gue bukan kaleng-kaleng. Asik, Ya, Masya Allah, Masya Allah. maaf, ini bukan sombong. Astagfirullahaladzim, bukan sombong. Bukan. Ya. Altit kalon, hafa manahama, atmak, Muhammadin, bi khotahasta bi Allah. Ini Aramea. Ulang. Bohong itu bukan. Baik, ulang. Nanti kalau yang rekam ulang. Oke. Itu sama nggak? Kalau bohong dia beda. Altit kalon. Khefem manahma. Etmak. Ahmad. Muhammadim. Bi khotahasta bi Allah. Itu aslinya ada. Menurut saya, pernyataan ini cacat logika. Kenapa? Karena mengulangi suatu yang salah tidak membuat pernyataan itu benar. Kalau kamu menghafal suatu kalimat karangan, berulang-ulang, dan kalimat pembodohan itu kamu ingat dan hafal luar kepala, itu tidak membuktikan kamu berkata benar atau pernyataanmu jadi benar. Jika bangkai hidup dalam dunia yang normal, cara membuktikan seorang itu bohong atau tidak, bukan disuruh ulang statement garangnya, tapi beri bukti secara literatur, buku, kitab atau manuskrip. Itu baru pembuktian akademis. Kalau hanya mengulangi statement bodoh berulang-ulang, tidak membuktikan kamu tidak berbohong. Bayangkan, kamu menuduh orang mencuri tanpa bukti. Ketika ditanya buktinya apa, kamu tinggal ulangi kalimat bahwa orang itu mencuri. Oke teman-teman, demikian tanggapan kita terhadap pernyataan bangkai. Semoga menambah informasi teman-teman. Terima kasih untuk dukungannya. Tuhan Yesus memberkati. Saya bertahan pada ini karena saya pernah lihat tulisan Hanaf di Atmak di dalam huruf Arameanya. Saya nggak punya bukunya, tapi saya pernah lihat Arameanya. Saya bertahan tanpa punya valid data seperti ini. Tidak punya saya. Saya hanya bertahan dengan pegangan dari pengalaman hidup saya. Orang bahkan dari para ustadz-ustadz muslim serang saya. Jangan paksa begitu.